وعلى آله وصحبه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وثوابه سبحانه وتعالى. As-Sayyidiyah yang dimuliakan Allah, para jamaah yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita terus minta kepada Allah, dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga sahabat Rasul sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para pengurus, wabil khusus kepada para pengurus. Sebelumnya Al-Faqir minta maaf atas kesalahan ini murni kesalahan dari saya sebagai manusia. Saya pikir di angan-angan saya bahwa karena jauh dari Sungai Lais ke sini itu, tak pikir itu acara habis isya, ya. Dan ternyata tadi ditelepon oleh komandan saya, Ustaz Widodo, Ustaz habis maghrib. Kalau begitu kan Bana minta tolong malam ini anak-anak dulu, malam ini kita baca isya. Insya Allah bulan depan kita akan adakan habis maghrib insya Allah. Bila perlu dari asal habis ini, kita begitu. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita masih Syawal yang kesekian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan, atas segala kekeliruan. Mudah-mudahan amaliyah kita yang lalu-lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita punya semangat yang lebih lagi untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga kita dapat mengisi kehidupan kita dengan ibadah ubudiyah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa As-Sayyid TV di Facebook atau YouTube. Ya, pokoknya As-Sayyid TV lah kita namakannya. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas, tadi saya sudah share kepada Ustaz Widodo, yang insyaallah malam hari ini beliau tidak akan menjadi makhluk gaib, karena beliau waktu pagi saja. Alhamdulillah, insyaallah bapak-bapak kita akan membahas tentang satu kitab yang kitab ini sangat masyhur di kalangan para pecinta Al-Quran, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini adalah At-Tibyan, penjelasan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang menyatakan tentang adab-adab orang yang membawa Al-Quran. Artinya adab-adab para pembelajar Al-Quran, adab-adab orang yang membaca, menghafal maupun mengajarkan Al-Quran. Mengapa ini penting Bapak-bapak? Karena pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah seseorang yang Masya Allah, Allah tampakkan keberkahan pada kehidupan beliau, pada umur beliau. Sebagaimana kita tahu bahwa Imam Nawawi meninggalnya dalam kondisi tidak menikah sama sekali. Beliau meninggal pada waktu yang muda, tetapi karya beliau amat sangat banyak dan diakui oleh para ulama sedunia dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Imam Nawawi termasuk orang yang diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalaupun tidak baca Imam Nawawi, kita kalau dapat mendapatkan sekelumit keberkahan dari beliau dengan cara kita mempelajari kitab beliau, termasuk mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diakui sebagai murid oleh beliau. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bicara tentang ilmu, maka kita bicara tentang cara mendapatkan ilmu. Karena ilmu, ketika cara mendapatkannya tidak elok, tidak dengan akal, tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, maka ilmu tersebut tidak membawa orang tersebut dekat kepada Allah, tapi malah sebaliknya ilmu tersebut semakin mengeraskan hati, semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Dan ini yang kita takutkan, bahwa betapa banyaknya ilmu, tapi bukan untuk menjadikan dia rendah hati,
Nah, Bapak-bapak, maka kita lihat sebagai perbandingan bahwa zaman dahulu nenek moyang kita, bapak ibu, kakek-kakek, nyai, ombai, akas, gede-gede kita semua zaman dahulu, ilmu mereka tidak sebanyak kita. Hafalan kita di zaman dahulu tidak dikenal rumah tahfiz di mana-mana juga. Yang ada madrasah ditutup sama Jepang. Yang ada sekolah agama dibombardir sama Belanda. Tidak boleh belajar kecuali orang-orang yang yaitu keamanan ikrar. Nah, ternyata menunjukkan kepada kita kondisi belajar agama itu ternyata sangat sulit zaman dahulu. Tapi ternyata betul kata para ulama bahwa di zaman dahulu ilmu itu dapatkannya susah, tapi mengamalkannya gampang. Zaman sekarang mendapatkan ilmu itu gampang, mengamalkannya yang susah. Apa sebabnya? Salah satunya adalah betapa banyak orang-orang yang belajar menuntut ilmu tidak dengan adab atau kurang adabnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah betapa banyak ini. Contoh kecil. Zaman sekarang saking hebatnya ilmu itu gampang didapatkan. Buka YouTube dengan tilawah sambil muling, dengan ceramah sambil muling. Coba sekarang bapak-bapak belajar di sini sambil muling berat. Tapi mengapa ketika kita sendiri di rumah, kadang sambil mobil, sambil garuk-garuk seperti itu, yang dibahas sama-sama Al-Quran, yang dibahas sama-sama hadis, yang ngajar mungkin orang itu juga. Tapi mengapa ketika di depan manusia kita duduk sampai khusyuk minal khusyin, ya tuh. Ternyata di rumah tuh sambil makan, sambil berkesal, sambil apa. Nah, mungkin sama-sama datang, sama-sama masuk, tapi beda asarnya, beda pengaruh dalam kehidupan. Maka oleh karena itu kita berharap jangan sampai terjadi di tengah kita hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan kalian lihat betapa di akhir zaman banyak golongan anak-anak muda, dalam artian anak-anak yang baru belajar agama, maka mereka sholatnya itu membuat kalian merasa tidak pede, bacaan Qurannya membuat kalian merasa malu, sholatnya itu seperti anak mati besok, bacaan Quran yang luar biasa, tapi bacaan Qurannya tidak lewat daripada tenggorokan, artinya mancur sekadar di mulut dan masuk ke lubuk hati. Apa sebab? Dikatakan ulama salah satunya adalah ketika mereka belajar itu tidak diawali dengan adab. Maka saya ceritakan bapak-bapak, Al-Baqir ceritakan mengapa Imam Nawawi mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa. Salah satunya adalah Imam Nawawi orang yang sangat adab kepada guru beliau. Bagaimana caranya Imam Nawawi adab kepada guru? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikarang oleh Al-Habib Ali Hasan bin Hasan Baharun, murid Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, beliau mengambil satu kisah bahwa Imam Nawawi kalau nak cawisan, kalau nak belajar zaman dahulu kalau di Jawa itu kalau nak sorogan itu kita baca guru syekh kiai yang iman kita baca disimak, oh salah coba itu artinya begini itu dilanjutkan, atau kiai yang membacakan murid yang imam itu talaqi namanya. Maka setiap Imam Nawawi mau talaqi, maka Imam Nawawi itu keluar dari rumah, kemudian bawa duit kira 2.000, 5.000. Setiap sebelum belajar maka beliau sedekah yang yasir dengan dia mungkin bilangan seperti itulah. Maka kemudian setelah sedekah beliau berdoa seperti ini, ya Allah mastur aiba muallimi anni. Ya Allah, tolong ya Allah, aku mohon kepadamu, tolong tutup aib guruku daripadaku, sehingga aku tidak mengetahui kekurangan guruku sedikit pun. Dan jangan sampai ya Allah ada orang yang menyampaikan aib atau kekurangan guru kepadaku sehingga nilai beliau jatuh di hatiku atau di mataku. Bapak-bapak, kalau sedekah berkumpul sama guru, berangkat misalnya sekolah SD, sekolah SMP, atau anak TPQ. Setiap TPQ itu misalnya kira-kira atau kita belajar cawisan ngaji ini, sebelum masuk masjid sedekah dengan niat ya Allah, tolong tutup kekurangan guruku kepadaku, jangan sampai orang menceritakan kekurangan guruku kepadaku, sehingga beliau
menjadi orang terbaik di mata kita. Ini adab. Nah itu contoh mengapa ternyata kemudian para ulama zaman dahulu mereka diberikan keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada. Maka wajar sekali bahwa Imam Malik, gurunya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu jami'an, bahwa beliau menyatakan al-adab qabla al-ilm. Adab itu didahulukan daripada ilmu. Adab didahulukan daripada ilmu. Maka mengapa seperti itu? Karena adab merupakan konsentrat daripada ilmu itu sendiri. Orang kalau punya ilmu diharapkan dia beradab. Nah ternyata sebelum belajar dia pun sudah beradab, artinya dia sudah mengamalkan ilmu sebelum dia dapat ilmu. Maka ilmu itu adab itu mencakup apa? Mencakup beradab kepada tempat kita belajar, mencakup bagaimana adab kita kepada guru yang mengajar, mencakup bagaimana adab kita kepada pelajarannya, mencakup adab bagaimana kita beradab kepada kitab atau Al-Quran. Dan ketika kita masuk masjid, mencakup bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama, saya pernah sampaikan kepada, saya bisik-bisikkan kepada salah satu pengurus kemarin ketika i'tikaf, tolong saya bilang ketika i'tikaf tidurnya boleh dalam posisi apa saja, tapi tolong jangan sampai kaki menjorok ke kiblat. Jadi boleh kanan, boleh kiri, boleh ke sana, tapi tolong jangan sampai, tidak haram itu enggak. Tapi kalau orang Jawa bilang enggak ilmu, tidak bagus dan lemah nengoknya pas begitu. Allah Subhanahu itu kan, Ustaz, aku ini asam urat, asam urat, agak cepat-cepat pegang, geser kanan sini, geser sini, jangan sampai ke kiblat, dan lemah kira-kira. Itulah adab. Saya mengatakan Allah, semakin banyak orang beradab, maka semakin derajatnya di sisi Allah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang adab. Pada satu saat Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik, sahibul Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Maka beliau pada satu saat ini Imam Malik sangat ihtiram kepada ilmu. Bagaimana tidak ihtiram, setiap belajar Imam Malik itu pasti mandi sunnah, mandi besar, mandi sunnah, kemudian memakai wangi-wangian, memakai baju baru, yang kajian lain, pakai wangi-wangian yang paling mahal. Kemudian ketika keluar dengan jubah kebesarannya, maka beliau mengajar. Dan beliau amat sangat tidak senang kepada murid yang tidak hormat kepada ilmu. Ini makanya ada apa ya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, dia termasuk orang yang mencontohkan bagaimana perilaku Imam Malik dalam mensikapi ilmu. Nah pada satu saat Bapak, Imam Malik ini ketika beliau sedang ceramah mengajarkan hadis kitab Muwatta, hadis-hadis yang di dalam kitab Muwatta beliau sampaikan, kelihatan beliau itu sebentar muka beliau itu pucat. Sebentar setelah itu kemudian ternyata berwarna merah. Kemudian seperti mengernyit dari beliau, tapi terus saja. Setelah selesai ngajar, pulang semua orang, majelis sudah bubar, tersisa berapa murid, beliau menyatakan tolong buka jubah saya. Dibuka jubah, dibuka baju di belakang, ternyata sudah ada 16 bekas sengatan kalajengking. Ditanyakan oleh murid, ya Syekh, wahai Imam Malik, mengapa Anda tidak potong dari tadi misalnya bahasa itu pasdan itu juga di sengatan ini? Di sengatan pertama, kenapa tidak ada hentikan? Apa kata beliau? Aku enggan memotong hadis, penjelasan tentang hadis Nabi Muhammad SAW hanya gara-gara kalajengking. Lihat Pak, ada ihtiram beliau kepada ilmu, kepada hadis tersebut. Bukti yang ketiga, bahwa ternyata adab ini sesuatu yang sangat mahal zaman sekarang ini. Dicontohkan, kita sudah tahu bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti memimpin sholat berjamaah subuh di Masjid Nabawi. Kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu terlambat. Kita sudah tahu kisahnya. Pas berangkat menjalan ternyata ada waktu. Dia tuh tahu lah pokok jalannya dikit-dikit. Kata Imam Ali, nah ini gawe. Ajur. Nak cepat-cepat. Ini tidak beradab kepada orang tua. Nak lambat mendahulukan beliau. Lokak lempar kalangan. Bos gitu.
beliau. Masuk. Ternyata Rasulullah masih rukuk rakaat pertama. Alhamdulillah, kata beliau. Kenapa? Wala ketinggalan satu rakaat. Jika selesai, maka kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian mengapa tadi rukuk kita sangat panjang? Para sahabat, Allah wa Rasulullah, ini ada hanya Allah dan Rasul yang tahu. Mungkin aku sila alaikal wahyu ya Rasulullah. Apakah diturunkan wahyu kepada Anda ya Rasulullah? Kata beliau. Tadi pas aku nak bangun, ketika saya hendak bangun, malaikat Jibril menahan punggung saya, menunggu si Ali, menunggu Sayyidina Ali masuk masjid karena beliau mendahulukan orang tua. Beliau lebih mendahulukan orang tua daripada beliau bergegas masuk masjid, yang dengan cara itu beliau harus memotong jalan orang tua Yahudi. Nah ini bapak-bapak, ini yang kemudian yang hilang di tengah umat sekarang ini ada, atau saya bilang bukan hilang tapi mulai tergerus, mulai hilang, sampai ada anak-anak, maaf saya harus sampaikan, ada anak-anak yang baru 1-2 tahun ngaji, nyalahkan ulama fulan bin fulan, ulama muhaditsin, ulama besar. Ya Allah, pasang kacau besar-besar, bekacau itu. Kita belum lahir, para ulama itu begadangnya gara-gara kita. Ini Imam Nawawi bahkan diriwayatkan bahwa ketika beliau kehabisan uang, kemudian kehabisan lampu mati kadang-kadang, ternyata dari ujung pena beliau itu keluar cahaya yang menyinari seisi itu, yang sehingga beliau bisa menulis. Kelihatan itu cahaya sampai beliau menyatakan, ya Allah, ini bahaya, tolong tutupkan karomah ini, maka Allah hilangkan. Dia jadi orang biasa dia. Nah ya, orang yang seperti ini Imam Nawawi begadang gara-gara umat. Dan tidur jam 9, dan tidur jam 10, dan tidur jam 12, begadang menulis kitab. Yang kitab itu bukan untuk beliau, bukan untuk dijual, kemudian hartanya dipakai, tidak, dipakai untuk umat setelah beliau termasuk kita. Kita begadang Real Madrid, kita begadang mungkin menunggukan Pantai Karya Safari zaman dulu, menunggukan apresiasi film Indonesia sama kali kecil, menunggukan film apa pokoknya. Kan beda kualitas begadangnya. Tiba-tiba baru belajar 4-5 tahun ngaji, nyalahkan Imam Nawawi, nyalahkan Imam Syafi'i, nyalahkan Imam ini dan itu. Di mana ada yang jikalau, ya Allah, jangankan untuk beliau, bahkan untuk bentak guru berdosa besar, apalagi kita menghantam, menjelek-jelekkan nama seorang ulama. Dari mana ini? Berawal dari belajar yang tidak memakai adab. Nah ini. Maka oleh karena itu Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, sengaja beliau yang belajar Quran. Jadi kata beliau, aku sudah tinggalkan di tengah kalian untuk kalian al-adab at-tibyan fi adab hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab yang harus dipakai bagi orang yang hamalatul Quran. Siapa hamalatul Quran? Apakah dia para penghafal Quran? Apakah dia para pengajar Quran? Apakah dia pembelajar Al-Quran? Ataukah dia mungkin peneliti Al-Quran? Semuanya harus punya adab. Maka masuk ke telinga saya, Ustaz, saya itu sedih. Ada salah seorang teman kami ketika saya kuliah. Kenapa Pak Haji? Di tempat kami di Malang situ, saya pernah sholat. Rasulullah sholat itu, saya itu pengennya salam, tapi dia nggak jawab salam. Kemudian mereka berlalu begitu saja. Yang saya tahu mereka ini adalah para penghafal Quran itu. Maksudnya gimana? La mu'ya, kata beliau, jabari sedikitlah. Ya, kita kan sama-sama Muslim. Mungkin saya tak berkenan di hati mereka secara mungkin beda sedikit. Tapi kan tetap saya itu seorang Islam. Tapi saya ucapin salam gak dijawab, kemudian saya dicemberutin, terus mereka lari. Dan saya tahu mereka adalah para penghafal Quran. Ini Pak, maksud saya adalah bukan penghafalnya yang salah, tapi adab dan etikanya. Mestinya orang yang menghafal Quran adalah orang yang pertama beretika, yang paling bagus kepada orang lain. Sebagaimana ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah,
bakso kita tuh ilmu dikit tapi didapat dengan adab jauh lebih Allah dan para ulama hargai daripada ilmu yang banyak tapi adab. Yang belajar dan beradab ini kan masuk ke tanah tenteng, kalau nyebut cara agama di ketik. Padahal ketika orang belajar hanya gara-gara ngaku dan dengar ceramah Ustaz itu udah lucu. Kan sering kita dengar ngaku, Ustaz itu udah eksik. Padahal saya belum tahu kamu lulusan Cibaduyut. Ngaku Ustaz itu bukan dari musuh kami. Lah, emang kalau tidak dari musuh kamu, tidak baca benar kan? Nah, yang dibilangkan Allah inilah adab. Sementara adab yang pertama diajarkan para ulama, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat yang pertama kali apa yang dia ucapkan dan perlu memandang siapa mengucapkan. Tapi ternyata kalau memandang yang mengucapkan orang yang hebat, justru harus lebih diutamakan lagi. Nah, sekarang ini malah akan banyak lihat apa? Dari kelompok kami, dari dusun kami, dari suku kami, semangat. Bahkan pernah terjadi banyak cerita saja. Ada Ustaz Fulan bin Fulan, ramai yang sudah datang karena Ustaz itu masyhur. Ternyata dikabarkan ini Ustaz bakalan hadir diganti Ustaz lain. Pergi setengah, yang 500 itu menjadi 2,5, angkatlah 200. Ketika ditanya yang 2,5 atau 300 yang paling apa? Kami pengen menjaga kemurnian akidah. La ilaha illallah. Apa salahnya kita mendengar dari siapapun? Karena Rasulullah menyatakan melalui Sayyidina Abu Bakar, al-hikmatu dhallatul mu'min falyakhudha min ayyi bi'in kharaja, bahwa kebenaran itu haknya orang Islam dan karena kebenaran itu bisa didapat dari mana saja, ambil dari mana boleh keluar. Kalau bahasa Ustaz dari exit dulu mana? Kalau dia dari pantat ayam kalau ambil terkenal ya ceramah itu. Tapi kalau yang kuning-kuning dari pantat raja, jangan dia penyakit. Nah, yang dimulakan Allah. Jadi ternyata khudh ma safa wa da'ma. Kali ini kata Imam Nawawi, maka beliau tinggalkan satu peninggalan yang luar biasa yang beliau namakan kitab ini dengan At-Tibyan fi Adabi Hamalul Quran. Nah, kitab ini saya sudah sharekan, mungkin bisa dibaca nanti di rumah atau mungkin nanti kita bisa bahas sedikit-sedikit ke depan-depannya. Kitab ini sebenarnya kitabnya lebih tipis dari sekarang, ya, lebih tipis dari sekarang. Tapi kemudian ini ada tambahan-tambahan yang intinya kitab ini membawa 10 poin, 10 pasal. 10 pasal ini beliau jelaskan, beliau jabarkan dengan kadar keilmuan beliau. Yang pertama, bab pertama dari kitab ini tentang fadilah membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ini memotivasi kita, memotivasi untuk membaca maupun menghafalkan Al-Quran. Nah, menghafalkan Quran, Ustaz ngamalkan ya, kalau membacanya lebih besar pahalanya, menghafalnya besar, apalagi ngamal kepikir apa itu. Yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Kemudian bab yang kedua menyatakan tentang betapa ternyata Allah melebihkan orang yang suka membaca Al-Quran maupun orang yang fasih dalam membaca Al-Quran maupun yang menghafalkannya dibandingkan dengan orang lain. Kemudian bab yang ketiga, fi ikrami ahlul Quran wa nahyi an idahihim. Yang ketiga membahas tentang anjuran-anjuran dalam agama untuk mengikram, untuk memuliakan ahli Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu mereka meliputi mencakup para penghafal Quran, hafidh-hafidhah, kemudian para guru Al-Quran, termasuklah guru-guru Al-Quran yang ada di TPK-TPK di kampung-kampung atau di kota-kota kita. Wa nahyi an idahihim, dan larangan dalam Islam untuk menyakiti mereka. Kemudian berikutnya al-babur rabi', bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Yang keempat, ini bab ditujukan khusus kepada para guru Al-Quran maupun para santri yang belajar Al-Quran. Kemudian bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran wa thawabihi. Yang kelima, bab tentang bagaimana sih kita bersikap dengan membawa Al-Quran, terus bagaimana pahala bagi orang yang berada kepada
bahas dalam kitab ini? Kira-kira contoh kecil. Kalau kita ini nak ngaji, kita ini bawa mahar tidak kepada guru. Nah dalam kitab ini diajarkan, jangan cacat tak tahu aja. Tiba-tiba anak lah hatam, pas lah hatam, bangga, oh dapur, oh ini anak soleh, bayar kita. Kira-kira itu bukan guru minta ajari, minta bayar, bukan. Tapi bagaimana penghormatan orang tua kepada Al-Quran, itu maksudnya. Kemudian bagaimana sikap kita kepada Quran. Pak, zaman kita kecil dulu dan pernah kita baca Quran A di atas A itu pernah. Pakai apa minimal? Pakai lidi. Apa katanya dulu? Awas tangan pakai untung tangan di akhirat kau yang tadi tunjuk. Ngaku kau dah berani tunjuk Al-Quran secara langsung. Masya Allah, ini hadis insya Allah hadis palsu. Insya Allah palsu. Tapi nilai moral yang disampaikan sangat bagus, supaya kita ini punya etika di depan Al-Quran. Maka zaman dahulu setiap kitab Baghdadi yang kita punya itu pasti ada lidinya. Kalau tidak pakai lidi, pesajurnya pengiputannya resam. Anak-anak kecil zaman dahulu resam. Yang mana hitam itu ditunjuk itu, masya Allah. Ini menunjukkan bawanya kemana? Bawanya ini. Ini maaf, HP disetel baca Quran. Bismillah. Iya, ada pas itu. Ustaz, anak jika orang Arab ini bukan masalah Arab dan jago, bukan. Ini masalah bahwa di dalam yang kita hadapi, kita lihat itu ada kalam Allah. Maka ketika kita beradab kepada kalam Allah, maka berarti kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan rahmat dengan berkah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Minta Quran jadi imam, minta Quran jadi nur, minta Quran jadi hidayah, minta Quran jadi syafaat. Tapi sikap kepada Al-Quran jauh panggang daripada api. Nah itulah mengapa Imam Nawawi mengarang kitab ini. Maka ini sebagai pembuka bagi kita betapa pentingnya kita menyadarkan diri kita maupun anak-anak kita, keturunan kita beradab kepada Al-Quran. Yang kemudian barang siapa yang pintar, pandai beradab kepada Al-Quran, maka insya Allah orang tersebut hayatnya, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Kita sudah guru apa contoh kecil. Ada yang begini. Datang dua, kita sifat kurang ajar. Datang dua, terus kecil. Masya Allah. Kemudian ikhwan. Ngapa maksudnya? Karena ini menunjukkan betapa luar biasanya penghormatan orang-orang kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini dekati zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dekati, Rasulullah pernah cium mushaf. Makna cium mushaf sementara Al-Quran ada di dalam dada Rasulullah. Yang kedua, makna dicium mushaf sementara Al-Quran masih berserakan di mana-mana. Di pelepah kurma, di batu-batu pipi, di tulang-tulang otak, dan mungkin tidak dicium. Tapi adalah terasa, saya sudah terasa 12-13 tahun saya pisah dari anak dan istri. Balik 3 bulan sekali. Nah, kalau nengok foto bini atau video kamu masuk kadang diciumnya mobil. Itu kan tanda cinta. Kepada HP atau gambar bini kita main itu, kepada Al-Quran tidak galak hanya dengan alasan bid'ah. Tidak masuk akal. Justru dengan di situ kalam Allah, disitulah kita harus ta'zim. Maka masya Allah, di pucuk tekan di bawah. Azim ini ajib. Ini namanya adab. Tidak serta-merta biasanya sering cerewet masalah bab yasin. Kenapa cerewet? Karena memang sering yasin itu kan dari segala kalangan. Kalau di sini masya Allah bapak-bapak sudah diajari etika kepada Quran. Tapi kita akan temukan di beberapa tempat kalau yasin. Oh ya kita ajar kok. Dia untal Pak. Kalau tidak dipakai, apa yang di sini? Atau minuman?
gambar-gambar yang mana dusun kita nak berkah, mana rumah kita nak berkah, sementara kita tidak beradab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang itu kan cuma kalam Allah saja, itu kan cuma tulisan-tulisan huruf, sementara Al-Qur'an yang asli katanya di Lauhul Mahfuz. Ya khair, ayo begitu. Bukan dompet. Nyimak foto anak bulan bin bulan, nyimak foto bapak. Ini foto bapak, kita duduk ibadah. Nak marah? Lah itu foto bapak, bukan marah. Ini sementara ini kalam pemilik alam semesta raya ini ente dan renkoi mana yang tidak dapat syafaat Al-Quran. Maka Rasulullah menyatakan Al-Quran ya imma laka atau alaika. Al-Quran itu jangan maaf. Jangan dikira ada orang baca Quran terus serta-merta dapat pahala belum tentu. Maaf, ini bukan, saya mungkin agak lancang. Bukan berarti tidak jadi jaminan ada orang yang hafizul Quran terus dia serta-merta masuk surga belum tentu. Karena kelak di akhirat Al-Quran itu bisa laka atau alaika. Apa maksudnya? Al-Quran yang kita baca, kita amalkan, maka kelak dia akan memberikan syafaat kalau ada kita benar kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran bisa menjadi senjata makan tuan manakala orangnya itu belajarnya sudah benar, memahaminya sudah benar, kemudian mengamalkan dan sesuai isinya, maka ini orang termasuk yang akan dijadikan senjata bagi Allah, bahwa Al-Quran itu akan menjadi penyeret mereka ke neraka. Dalam salah satu hadis sebagai berikut, salah satu contoh adab supaya kita semua ketika belajar Al-Quran, yang imam belajar, yang imam mengajarkan Al-Quran itu benar niatnya. Kelak di zaman dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih, bahwa kelak kata Rasulullah ada 3 jenis manusia. 3 orang ini ditarik oleh Allah. Hadirkan fulan bin fulan dihadirkan. Katakan fulan bin fulan, siapa fulan bin fulan? Yang pertama, dia orang terkenal gagah perkasa, sok tinggi, pelawan, hebat, ditakuti di dusun. Kalau dia berdehembe, ayam tina macam telur kalau udah kawin. Saking takutnya. Terus ditarik fulan bin fulan. Allah bertanya, apa amalmu selama hidup? Ya Allah, selama di dunia aku membela syariat-Mu ya Allah, aku membela Islam, aku mati jihad fisabilillah karena Engkau. Engkau dengan gagah berani membawa kuda, membawa pedang, membawa tombak, membawa tameng itu bukan supaya engkau dibilang menjadi jihad karena engkau Allah, tapi karena dibilang supaya fulan bin fulan layak menjadi pahlawan. Juru bila jahanam, tarik dia masuk ke neraka jahanam. Orang tua terkenal Safi itu zu kalamin, orang yang baik, surah masa gitu. Yang butuh ya ada terus dia berikan bantuan, ini ngasih bantuan, ngasih sedekah lagi. Allah tanya, fulan bin fulan, apa amalmu selama di dunia? Ya Allah, selama di dunia aku banyak berikan sedekah pada orang untuk memajukan agama Allah. Atau engkau melakukan itu supaya dibilang fulan bin fulan baik, layak menjadi diberikan piala al-Fatah. Kira-kira itu al-Fatah persen. Yang terakhir, saya kenyang. Yang terakhir fulan bin fulan dipanggil. Baik fulan, aku kawinmu selama di dunia. Ya Allah, tiap hari aku baca Al-Quran, aku tilawah ya Allah, aku ngajar ngaji, aku pokoknya bergelut dengan Al-Quran, aku ngapal Al-Quran, pokoknya ya Allah untuk Allah engkau menghafal Al-Quran, engkau membaca Al-Quran bukan dibilang supaya menjadi orang yang alim, supaya menjadi kata Allah, tapi supaya dibilang sebagai fulan bin fulan suaranya bagus, fulan bin fulan qari, fulan bin fulan syekh, fulan bin fulan sautul malaika, dengan atribut-atribut dunia, maka tarik neraka jahanam. Ya
Ya Allah, berarti Ustaz kita ini tidak usah bela agama, bukan itu. Maksudnya jangan salah niat. Ketika berinfak niatnya adalah lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita membela agama lillahi ta'ala. Pun ketika kita membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pun lillahi ta'ala. Maka kalau lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari hal-hal seperti ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang kalau salah adab kepada Al-Quran, salah satu contoh salahnya dalam bagian Al-Quran, maka Al-Quran bukan menjadi penyiar kepada surga, tapi naudzubillah Al-Quran menjadinya kepada neraka. Nah, inilah mudah-mudahan di majelis-majelis berikutnya kita akan membahas sedikit demi sedikit bab-bab tentang at-tibyan fi adabi hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini, mendapatkan keberkahan dari Imam Nawawi, mendapatkan keberkahan dari guru-guru Quran kita. Usikum nafsi bittaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kadang yola sama pakai Indonesia. Ya. Ada sisi pertanyaan? Insyaallah enggak ada, Pak ya. Ya. Bulan depan ya, teman-teman. Jadi biar aku baca banyak-banyak. Usikum nafsi bittaqwallah. Maaf lahir batin, sekali lagi mohon maaf atas kesalahpahaman, salah komunikasi. Yang kesalahan ini dari saya murni pribadi, kesalahan saya. Untuk itu minta disyukuri Tuhan. Tolong di akhirat jangan diperpanjang lagi Pak. Minta maaf kalau ini. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan berkah Allah dan berkah Al-Quran dan berkah orang-orang saleh dan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la